Karena dengan adanya PK ini, ke depannya kita akan lebih, istilahnya lebih terserap banyak di industri. Karena semua pembelajarannya sudah diselaraskan dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di sekitar kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak Her. Selamat siang Pak Untung. Mm-mm. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini alhamdulillah pada siang hari ini, pagi-pagi ini, siang ini cuacanya sangat mendukung ya, sesuai dengan suasana Pak Her. Lagi bahagia nih kayaknya Pak Her nih. Oh iya, Hmm. bahagia saya karena nanti malam makan gula. Oh iya iya. Iya, Jauh-jauh dari Malang ya Pak Har ya. iya. Hmm. Saya enaknya panggilnya Mas Har ya. Ya boleh, tapi Boleh. sebaiknya panggil Bapak saja. Papa aja. Iya, Oke oke oke. Siap Bapak Har. Pak Har. iya. Hmm. Pak Har, jauh-jauh dari Malang ini agendanya ngapain sih ke SMK Nusa Kendal nih Pak Har? Agenda saya ini kebetulan saya ada tugas dari kantor ya, dari Balai Besar BW Malang yang terkait dengan pendampingan SMK Pusat Unggulan yang ada di SMK Negeri 1 Kendal ini. Nah, kedatangan saya yang kali ini adalah pendampingan yang kedua. Saya punya jadwal pendampingan itu 2 kali. Yang pertama sudah saya lakukan di bulan September untuk terus yang kedua ini ada bulan November ini. Iya iya Pak. Nah terus yang spesial dari SMK Satu Kendal ini apa sih Pak? Kok sampai datang ke sini? Ya, yang spesial kayaknya yang jelas ini adalah satu satu anugerah yang cukup membanggakan untuk SMK 1 NU Kendal bahwa SMK ini bisa menjadi SMK pusat unggulan karena tidak semua SMK ini dapat. Seluruh Indonesia itu hanya 138. Padahal SMK di Indonesia itu ribuan. Oleh karena itu SMK NU NU Satu Satu Kendal. Kendal ini harus bersyukur karena Alhamdulillah. yang lain pun juga menginginkan tapi masih belum dapat kesempatan itu. Gitu ya Pak Har. Oke, oke. Pak Har, ini kan di Bapak Menteri, Mas Menteri ini ya, Mas Iya. Menteri ini eh, dalam agendanya itu guru Merdeka Belajar. Ini guru Merdeka Belajar ini menurut Mas Har, oh, Pak Har nih, mohon maaf, Pak Har ini bagaimana ini? Guru yang bagaimana nih yang untuk Merdeka Iya. Belajar nih Pak Har? Guru belajar ini memang kita mulai sekarang harus berpegang kepada kurikulum operasional dulu ya. Di dalam kurikulum operasional itu ada istilahnya guru merdeka. Hmm. Yang dimaksud guru merdeka itu adalah proses pembelajarannya. Oh prosesnya. Iya, Tak yang kira guru merdeka tidak ngajar gitu Pak. enggak, proses Oh pembelajarannya. prosesnya. Termasuk siswanya juga harus merdeka. Maka Siswanya juga Pak. iya, maka istilahnya harus merdeka belajar. Hmm. Baik untuk siswanya maupun untuk Gurunya. gurunya itu harus merdeka. Pengertian merdeka itu tidak ada tekanan, tidak ada istilahnya. Kalau dulu kan ada target-target seperti RPP dan lain-lain. Nah, sekarang semua itu disederhanakan. Itu. Kita harus bebas belajar. Muridnya juga bebas, kemudian gurunya juga harus bebas belajar itu. Karena dengan bebas belajar tidak ada tekanan sehingga siswa maupun guru akan lebih untuk menerima khususnya siswanya, sedangkan guru adalah lebih enak untuk menyampaikan. Gitu ya Pak. Dengan demikian kemanfaatannya terhadap murid itu kayaknya akan lebih enak itu. Karena murid tidak merasa tertekan belajarnya itu. Contohnya Pak Har yang untuk
murid dalam arti tanda kutip ya, Ya. murid itu merdeka belajar itu yang bagaimana sih Pak Har? Iya, murid untuk yang contoh merdeka belajar salah satunya adalah ketika guru mempunyai atau menyampaikan materi, contoh aja misalnya matematika, Matematika. ya matematika. Nah, matematika itu biasanya kan ada misalnya di materi itu trigonometri, misalnya seperti itu. Nah, trigonometri terkait kosinus dan tangen dan lain sebagainya itu. Nah, ketika murid itu menerima pelajaran itu, nah guru bisa istilahnya memberi keleluasaan kepada siswa. Anak-anak kita sekarang menyampaikan matematika dengan materi trigonometri yang terkait dengan kosinus dan lain sebagainya. Nah, guru tidak berarti untuk menyampaikan materi apa yang menjadi kosinus dan tangen itu di dalam pembelajarannya, tapi murid itu diberi kebebasan. Salah satu contoh, kalau kita berbicara kosinus tangen ini anak-anak, ini bisa diaplikasikan dengan apa? Prakteknya apa? Di kehidupan Ya, sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin langsung nyambung. Oh, kalau itu Bu, misalnya diaplikasikan dengan kuda-kuda, karena di sana ada sudutnya. Nah, kuda-kuda itu dipakai untuk gedung parkiran sepeda. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu merdeka belajarnya di situ. Jadi semua itu tidak dari guru, tetapi menggali ide-ide dari siswa itu. Berarti siswa harus super aktif, ya Pak? Siswa harus super aktif, namun semua itu juga harus ada pemicu atau pertanyaan-pertanyaan yang memancing, pematik. Oh, Karena kita tahu siswa ini kadang-kadang kalau tidak dipancing-pancing kan nggak keluar idenya. Oleh karena itu guru harus pandai-pandailah untuk menggali pertanyaan-pertanyaan pemancing itu sehingga akan keluar ide-ide anak-anak itu. Oke Pak Har. Iya. Kemudian nih Pak Har, nih ada yang unik dari Mas Menteri nih Pak Har. Ada guru pembelajaran ini apa namanya P5BK itu ya, profil pelajar Pancasila itu ya Pak Har. Iya. Menurut Pak Har itu guru dibebankan nggak sih mengenai apa namanya secara administrasi dan sebagainya? Ya, kalau menurut saya P5BK ini memang awal atau bisa dikatakan pertama ya, sehingga kita sebagai guru mungkin ya merasa tidak terbiasa saja Dengan hal oleh yang karena itu perubahan baru ya sehingga dari kebijakan-kebijakan itu kayaknya ya, Pak? juga dengan bahasa saya susah juga. Namun sebenarnya P5BK ini kalau kita merujuk dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah lama kita melakukan, hanya istilah saja P5BK itu. Tapi pembelajarannya sebenarnya kita ini sudah melakukan. Contoh misalnya di dalam awal pembelajaran kita biasanya dimulai dengan berdoa, salam dan seterusnya. Ini kan sudah terbukti bahwa kita ini sudah menerapkan itu pembelajaran itu. Namun istilah saja kayaknya kalau menurut saya, tapi pelaksanaan sehari-hari kita sudah melakukan itu. Nah, guru kayaknya karena P5BK ini memang mata pelajaran tersendiri, ya kita memang harus istilahnya menyesuaikan dengan ketentuan itu. Oke Pak Har, siap Pak Har. Oke, pada siang hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Har Tiono dari Boyolali perihal guru Merdeka Belajar dan siswa Merdeka Belajar, dan kemudian kita sedikit mengutip tentang P5BK pembelajaran karakter Pancasila itu ya Pak. Iya.
Ini saya pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam nih Pak tentang di Boyemalang ini Pak. Ya, Dengar-dengar Pak Hari ini ngajar di lapas juga ya. Ngapain tuh di lapas Pak Hari? iya. Jadi saya itu PDA Suara yang punya peran adalah pendidik. Di lembaga kita itu adalah banyak widya suara. Ada beberapa istilah program kalian. Ada otomotif, ada Otomotif. elektro, Mm-mm. ada listrik, ada bangunan, ada pengelasan, dan ada IT, nah, semacam itu. Nah, saya adalah salah satunya widyaswara yang berada di bangunan. Nah, banyak pengalaman yang sudah saya lakukan yang terkait dengan permintaan luar, yaitu permintaan daerah, Pemda luar. Salah satu, saya pernah menjadi expert yaitu di PT Numon Nusa Tenggara Timur. NTT Pak. Iya, Jauh ya Pak ya? jauh di sana kurang lebih 2 tahun. Hmm. Itu mengenai warga sekitar yang mau masuk kepada PT Numon harus dibekali keterampilan. Nah, salah satu keterampilannya adalah yang terkait dengan konstruksi atau mebeler. Nah, sehingga saya diminta untuk menjadi expert di sana bersama teman-teman instruktur yang ada di sana juga. Setelah selesai itu juga kita seleksi siapa yang layak masuk pada PT Numon, seperti itu. Iya, iya Pak. Kegiatan kita itu kita lakukan 10 hari. Di samping itu juga pernah kita menjadi expert di Banda Aceh pasca tsunami tahun 2005. 5 ya? 2005. Iya. Saya 2 tahun di sana. Ada bantuan dari Swiss Contact untuk pasca tsunami, tapi bantuan tersebut tidak berupa uang. Bantuan tersebut adalah berupa keterampilan juga. Nah, kita ke sana adalah membawa mobil training keliling mulai dari Sabang sampai Banda Aceh. Sampai ke dalam itu. Nah, di sana kita melakukan training ke masyarakat Pak. ke masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi. Yang kita training selama 2 tahun itu kita bisa menyelesaikan 2.500 peserta yang lulus itu. Dan terserap juga Pak. Nah, keterserapannya kayaknya saat itu saya tidak memantau itu, tapi tugas saya yang pokok adalah mentraining itu. Keterampilan. Iya, mentraining itu. Di samping itu juga pernah dimintai Pemda Madura pasca ada Sambas, ada konflik di Sambas, orang Madura kan pulang. Iya. Nah, itu juga begitu. Ada bantuan dari Swiss Contact yang ingin membantu sekolah-sekolah yang berupa yaitu sanitasi, berupa gedung untuk kamar kecil itu loh. Sehingga di situ diperlukan pekerja, diperlukan pembangunan. Nah, saya melaksanakan di sana selama 2 tahun juga di Madura itu. Iya. Nah, di samping itu di akhir-akhir ini ada kerjasama antara Menkumham sama Menteri PUPR bahwa dia sepakat orang-orang yang ada di lapas yang mau keluar itu dibekali. Nah, bekalnya adalah salah satunya keterampilan itu, ya. Dan sertifikasi dan uji sertifikasi. Ya. Nah, di sana saya diminta untuk mengajar. Sudah ada beberapa lapas yang sudah saya lakukan, diantaranya adalah Cilacap, Kediri, Tulungagung, terus Seragen,
kurang Banyak lebihnya ya, itu Pak Har, ya. sudah banyak. Berarti pada intinya keterampilan itu sangat penting ya Pak Har ya, khususnya di dunia SMK kita ini ya Pak Har. Ya, kalau keterampilan memang itu sangat penting. Apalagi kita ini namanya sudah SMK, bukan SMA ya, SMK. Nah, SMK ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang terampil, yang punya karakter, ya. Karena di dalam SMK ini tidak dituntut hanya orang itu terampil aja, tidak. Ketika kita lulus dari SMK mau masuk industri, karakter juga dipertimbangkan, sehingga SK keterampilan sama karakter ini melekat untuk SMK itu, supaya memang benar-benar industri itu mau menerima. Ya. Tapi kenyataannya Pak Har, di survei membuktikan itu SMK itu pengampu pengangguran, menyumbang pengangguran yang paling banyak tinimbang SMA. Ya. Sebegitu ya Pak Har ya. Apa yang salah nih Pak Har? Ya, saya juga pernah mendengar, tapi menurut saya gini, pemerintah sudah bijak untuk menangani itu. Nah, mulai sekarang pemerintah itu sudah memberikan SMK-SMK berupa bantuan, yaitu yang namanya SMK Pusat Keunggulan. Pusat Keunggulan yang ada di SMK NU1 Kendal Salah ini. satunya adalah yang ada di SMK NU1 Kendal ini. Ini adalah salah satu untuk menghindari bahasa pengangguran itu. Nah, ya, itu. Pak. Karena dengan SMK Pusat Unggulan ini kita akan mempercepat kelulusan daripada SMK, daripada siswa SMK, dan dia bisa wirausaha, bisa siap bekerja. Nah, diharapkan itu. Karena dengan adanya PK ini, kedepannya kita akan lebih, istilahnya lebih terserap banyak di industri, karena semua pembelajarannya sudah diselaraskan dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di sekitar kita ini. Oke, Pak Har, testimoni untuk anak-anak kami yang khususnya masih sekolah di SMK ini, biar nanti semangat untuk bekerja, semangat untuk melanjutkan, semangat untuk berwirausaha. Ini kan Pak Har pengalamannya sangat luar biasa. Ini kiat-kiat atau motivasi apa yang dibutuhkan untuk anak-anak didik kami, Pak? Ya, menurut saya kiat-kiatnya yang pertama, kita memang harus mematuhi tata tertib yang ada di SMK 1 NU Kendal ini. Maksud saya, kalau kita menjadi siswa, jadilah siswa yang taat terhadap aturan, kemudian terampil, ya. Karena pembelajaran yang disampaikan di SMK NU1 Kendal ini adalah pembelajaran terapan, sehingga peserta itu tidak hanya mendengarkan atau tidak hanya teori saja. Bahkan kalau kita lihat di kurikulum paradigma baru yang di PK ini, 80% itu praktek, yang 20% itu teori. Nah, dengan demikian saya yakin kalau lulusan SMK PK yang ada di SMK NU1 Kendal ini itu semakin lebih menekankan kepada prakteknya, sudah punya bekal keterampilan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah soft skill. Iya, jadi siswa tidak cukup pinter saja, tapi soft skillnya itu perlu. Salah satunya di sini kan sudah ada ekskul. Ya, ekskul itu harus digalakkan dan siswa harus mengikuti itu, karena kalau bekalnya sudah, terampilan sudah baik, kemudian soft skillnya baik, insya Allah nanti ketika saat lulus, kalau dia ingin bekerja, insya Allah akan lebih bisa diterima dibanding yang tidak punya bekal soft skill. Karena industri itu tidak melihat orang yang terampil atau yang pinter juga, tetapi soft skillnya juga diperhatikan atau
sebagai bahan pertimbangan untuk Oke. bisa menerimanya itu. Siap Pak Har. Itu untuk teman-teman yang masih duduk di kelas 10, 11, dan 12 SMK. Ada triks dari Pak Har. Yang pertama adalah patuh. Nah, Iya. itu kata kuncinya. Patuh. Patuh dalam arti mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah SMK NU 1 Kendal. Yang kedua, meningkatkan soft skill dan untuk kompetensinya ya Pak Har ya. Iya. Yang ketiga, tadi bisa berkomunikasi, melatih untuk komunikasi ya Pak Har ya. Itu ada 3 triks yang dari Pak Har dari Boyolali ini untuk teman-teman adik-adik untuk bisa memacu belajarnya gitu. Oke Pak Har, terakhir nih Pak Har, testimoni untuk adik-adik kelas 9 nih Pak Har, yang ada di masyarakat yang masih duduk di kelas 9 SMP atau MTS nih Pak Har. Iya. Saya berharap kepada masyarakat sekitar Kendal, bagi yang punya anak yang masih duduk di SMP, marilah kita masukkan ke SMK 1 NU Kendal. Karena di sini SMK 1 NU Kendal ini sudah menjadi SMK pusat unggulan. Iya. Dan dia pusat unggulan ini sudah menerapkan yaitu kurikulum yang berbasis sekolah, yaitu kurikulum terapan. Teorinya 20%, prakteknya 80%. Sehingga dengan demikian lulusan SMK NU 1 Kendal ini akan menjadi lulusan yang terampil, lulusan yang siap bekerja. Dengan adanya PK yang disandang oleh SMK NU 1 Kendal ini adalah sebagai rujukan daripada SMK-SMK yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang punya anak-anak di bangku SMP jangan ragu masukkan ke SMK NU 1 Kendal. Terima kasih Pak Har untuk waktunya ini jauh-jauh dari Malang. Saya doakan sehat selalu Pak Har. Terima kasih kembali Pak Arthur. Ya, sampai atos-atos di jalan, sampai jumpa kembali ini. Ya. Kita next time bincang-bincang kembali. Siap. Salam vokasi, vokasi hebat, SMK hebat dan luar biasa. Nusanda Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.